Semangat pagi, semangat belajar. Bertemu kembali dengan Bu Alexia dari SMA Negeri 2 Temanggung. Kali ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Jadi nilai mutlak adalah nilai dari suatu bilangan real yang selalu bernilai positif. Oke, jadi kita yang pertama akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Jadi konsep nilai mutlak seperti di garis bilangan, yaitu jarak dari suatu titik X ke 0, ke titik 0. Jadi jarak tersebut selalu bernilai positif. Jadi misalkan nilai mutlak min 5, X tersebut dimulai dari titik min 5. Jarak min 5 ke 0 adalah 5. Jadi nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Begitu juga nilai mutlak 3 misal. Nilai mutlak 3 jaraknya dari titik 3 ke 0. Jadi jaraknya ada 3. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Contoh yang lain, misalkan nilai mutlak min 3 ditambah 4. Berarti hasilnya berapa? Nilai mutlak 1. Itu sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 4. Hasilnya berapa toh? Min 1. Nilai mutlak min 1. Hasilnya 1. Jadi nilai mutlak min 3 ditambah 4 sama dengan nilai mutlak 4 dikurangi 3 atau nilai mutlak 3 dikurangi 4. Oke, contoh yang lain. Misalkan nilai mutlak negatif 1 dikurangi 4. Nilai mutlak min 1 dikurangi 4. Itu sama dengan nilai mutlak min 5. Itu juga sama dengan nilai mutlak 1 ditambah 4, nilai mutlak 5, hasilnya 5. Contoh yang lain, misalkan nilai mutlak akar 5 dikurangi 2. Itu sama dengan nilai mutlak negatif 5 ditambah 2. Jadi di sini nilai positif negatifnya yang berubah. Jadi yang tadi akar 5 kurangi 2. Jadi negatif akar 5 ditambah 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya selalu bernilai positif. Kita lihat, akar 5 dan 2 lebih besar mana? Akar 5 itu kan berarti 2, sekian ya, dikurangi 2. Jadi hasilnya akar 5 dikurangi 2. Itu adalah hasilnya, tidak perlu dihitung dengan koma ya. Jadi kita cukup tulis akar 5 dikurangi 2, karena kita tahu kalau akar 5 dan 2 itu lebih besar akar 5. Jadi kita tulis hasilnya adalah akar 5 dan 2. Kemudian kita belajar mengenai definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 atau X-nya positif. Negatif X jika X kurang dari 0 atau jika X-nya negatif. Jadi di dalam nilai mutlaknya tersebut, X-nya itu bisa bernilai positif atau negatif, tetapi hasilnya selalu bernilai positif. Seperti tadi kalau nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Oke, sebelum kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita belajar terlebih dahulu bagaimana menulis definisi nilai mutlak. Oke, kita tahu bahwa definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak X didefinisikan X atau negatif X. X jika X-nya positif atau X lebih dari sama dengan 0, atau negatif X jika X-nya negatif atau X kurang dari 0. Oke, misal di sini adalah nilai mutlak X min 3. Tadi kan kita bisa tuliskan bahwa nilai positifnya adalah X min 3, nilai negatifnya dari X min 3 adalah negatif X min 3. Oke, syaratnya di sini adalah X min 3 positif, yaitu X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ini adalah X min 3 kurang dari sama dengan 0. Ingat, membuat syarat di sini kita melihat dari nilai mutlak yang ditanyakan, bukan dari ini ya. Oke, jadi nilai mutlak X min 3, maka X min 3 lebih dari sama dengan 0, X min 3 kurang dari 0. Oke, maka dapat kita sederhanakan X min 3 untuk nilai positifnya, X lebih dari sama dengan 3 min X plus 3, X kurang dari 3. Min X plus 3 ini dari sini ya, min X
min 3 jadi plus 3. Kemudian X min 3 lebih dari sama dengan 0, berarti X min 3 pindah ke kanan jadi positif, jadi X lebih dari sama dengan 3. Ini definisi dari nilai mutlak X min 3. Misal lagi, untuk nilai mutlak 2X plus 4. Bagaimana definisinya? Selanjutnya, jika ada soal persamaan nilai mutlak, misal nilai mutlak 3X plus 6 sama dengan 7. Cara yang pertama kita definisikan terlebih dahulu. Nilai mutlak 3X plus 6 kita definisikan. Oke, yang pertama untuk X lebih dari sama dengan min 2, maka kita dapat selesaikan 3X plus 6 sama dengan 7 soalnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk X kurang dari min 2, maka kita dapat selesaikan min 3X min 6 sama dengan 7. Oke, maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian menggunakan kurung Kurawal ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Ya, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, kalian boleh langsung mengerjakan langsung ini. Kemungkinan positif dan kemungkinan negatif tanpa menuliskan definisi terlebih dahulu. Namun nanti ketika ada soal nilai mutlaknya lebih dari 1, kalian harus menuliskan definisinya. Jadi mulai dibiasakan menulis definisi agar tidak bingung seperti itu. Misalkan kita bisa langsung mengerjakannya langsung dengan kemungkinan positif dan kemungkinan negatif. Misal di sini ada nilai mutlak negatif 2X plus plus 6 sama dengan 2. Maka kita langsung bisa kerjakan kemungkinan positifnya negatif 2X plus 6 sama dengan 2. Kemungkinan negatifnya adalah negatif 2X min 2X plus 6 sama dengan 2. Atau yang ini boleh juga ditulis negatif 2X plus 6 sama dengan min 2. Jadi kemungkinan negatifnya di sini, ditulis di sebelah sini. Oke, kita peroleh negatif 2X hasilnya akan sama kalau kalian menegatifkan yang sini atau yang sini, salah satunya sama saja. Kemudian negatif 2X sama dengan maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya 2,4. Nilai mutlak 2X min 7 sama dengan negatif 3. Adakah penjelasannya? Oke, kembali lagi tadi penjelasan di awal ya, bahwa nilai mutlak hasilnya selalu bernilai positif. Di sini hasilnya negatif, maka tidak ada penyelesaian. Jadi nilai mutlak ini tidak memiliki penyelesaian. Oke, misal lagi yuk, nilai mutlak 3X min 8 sama dengan 4. Oke, kita bisa selesaikan. Kemungkinan yang pertama 3X min 8 sama dengan 4.
Kemungkinan yang kedua, 3x min 8 sama dengan min 4. Ingat, yang di negatif boleh kanan, boleh kiri. Boleh kanan atau kiri. Boleh juga tadi apa? Negatif 3x. Ini ya, jangan lupa dikurung terlebih dahulu. Ups, maaf. 4. Sama ya, maka himpunan penyelesaiannya kita urutkan dari yang terkecil. Oke, seperti itu. Oke, kemudian jika ada soal ada dua nilai mutlak, misal nilai mutlak seperti yang di modul ya, x plus 5 sama dengan nilai mutlak 2x plus 3. Maka kita bisa kerjakan kemungkinan yang positifnya sama dengan 2x plus 3. Kemudian kemungkinan negatif, salah satunya negatif, boleh yang sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Misal saya yang sebelah kiri ya, negatif x plus 5, salah satu saja ya. Kita peroleh himpunan penyelesaiannya, urutkan dari yang terkecil. Oke, baik, sekarang kita coba lihat persamaan nilai mutlak bentuk yang lainnya seperti yang ada di modul. Nilai mutlak x plus 5 dikurangi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 3. Nah, di sini tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menuliskan definisi nilai mutlak. Di sini kita perlu untuk menuliskannya lagi. Oleh karena itu, kita perlu menuliskan dua definisi dari nilai mutlak tersebut karena kita akan menggambarnya di garis bilangan. Nilai mutlak yang pertama adalah nilai mutlak x plus 5. Kemudian yang kedua adalah 2x min 1. Definisinya 2x min 1 untuk yang positif, yang negatif, negatif 2x min 1. Oke, jadi kita peroleh definisinya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar garis bilangan. Gambar garis bilangan dari angka-angka yang kita peroleh dari definisinya. Di sini ada negatif 5, ada setengah. Nah, kita buat garis bilangan negatif 5 setengah. Oke. Kita buat panah ke kanan dan ke kiri. Ke kanan untuk yang positif, ke kiri untuk yang negatif ya. Ingat. Jadi kita tulis di sini kan yang min 5, kita lihat yang di sini yang min 5. Kemungkinan yang negatif apa? Negatif x, negatif 5. Kita tulis. Kemudian kemungkinan yang positif adalah x plus 5. Selanjutnya untuk yang setengah, kita lihat yang di bagian setengah ini. Kita tulis kemungkinan yang positif adalah 2x min 1. Ini kemungkinan positif, kemungkinan negatifnya adalah negatif 2x plus 1. Kita tulis di garis bilangannya. Oke, selanjutnya adalah dari garis bilangan ini kita tahu bahwa ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan yang ketiga. Oke, kemungkinan yang pertama
kita tuliskan. Kemungkinan pertama dimulai dari X kurang dari negatif 5. Di sebelah kiri kan, berarti kurang dari negatif 5. Kita tulis kemungkinan pertama untuk X kurang dari negatif 5. Kemudian kemungkinan yang kedua kita tulis terlebih dahulu, yaitu antara negatif 5 sampai setengah. Jadi kita tulis X nya di tengah, dari negatif 5 sampai setengah. Kemungkinan ketiga kita tulis di sini ya, kanan dari setengah, berarti X lebih dari sama dengan setengah. Cara menulisnya seperti ini, selalu seperti ini. Oke, kemungkinan pertama kita lihat di sisi yang pertama di sini. Kemungkinan pertama kita lihat ada negatif X negatif 5, ada negatif 2X plus 1 di kemungkinan pertama. Kita tulis sesuai soal. Soalnya tadi X plus 5 dikurangi 2X minus 1 sama dengan 3. Kita lihat kemungkinan pertama, dari kita tulis di ini negatif X negatif 5 dikurangi, tak kurung ya, ingat karena nanti tandanya akan berubah, negatif 2X plus 1 sama dengan 3 sesuai soal. Kita lihat ya, kemungkinan pertama di sini kita tulis sesuai soal urutannya, jadi negatif X negatif 5 dikurangi negatif 2X plus 1. Kita kerjakan seperti biasa. Sekarang kita lihat, kita temukan X sama dengan 9. X sama dengan 9 itu X kurang dari negatif 5 bukan? Kalau X kurang dari negatif 5 itu kan negatif 5 dari kurang dari negatif 5 berarti negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Sedangkan 9 itu ada di sisi sebelah kanan garis bilangan. Kalau kurang dari negatif 5 kan ke sana, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi ya. Kemungkinan yang kedua dari negatif 5 sampai setengah, berarti kita lihat di sini. Kita tulis sesuai soal, berarti kita tulis ini dulu, X plus 5 dikurangi negatif 2X plus 1 sama dengan 3. Oke, kita lihat min sepertiga ada nggak antara min 5 sampai setengah? Ada ya, ada di antara ini ya, ada di interval ini, maka ini memenuhi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk X lebih dari sama dengan setengah, kita tulis sesuai soal juga. Kita lihat yang kemungkinan ketiga di sini, yaitu X plus 5 dikurangi Nah, 3 itu ada di setelahnya setengah nggak? Ada kan? Maka dia memenuhi. Nah, yang kita tulis di himpunan penyelesaian adalah hanya yang memenuhi. Berarti kita hanya tulis min sepertiga dan 3. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengerjakan persamaan nilai mutlak menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sifat ini hanya dapat dikerjakan untuk nilai mutlak bentuk. Misal contohnya adalah nilai mutlak X plus 2 X plus 5 seperti ini. Beberapa kasus bisa mengerjakan untuk bentuk-bentuk nilai mutlak yang lain, tetapi banyak salahnya seperti itu. Jadi untuk bentuk seperti ini bisa dikerjakan dengan sifat ini atau dengan cara yang satunya tadi yang sebelumnya. Oke, kalau menggunakan sifat ini, maka kita tuliskan nilai mutlak
X plus 2 menjadi X plus 2 dikuadratkan, kemudian X plus 5 dikuadratkan. Akarnya sama-sama hilang, maka kita tulis seperti ini ya. Lalu kita pindahkan kita pindahkan X plus 5 kuadrat ini ke kiri. Sama dengan 0. Kita gunakan sifat A kuadrat min B kuadrat. Jadi apa? A plus B, A min B. Ingat ini ya, ingat sifat ini. Oke, jadi kita bisa misalkan ini A, ini B, jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan X plus 2 plus X plus 5 A plus B gitu kan. Kemudian A min B, X plus 2 min X plus 5. Ini lebih cepat dibanding kalian mengkuadratkan satu persatu seperti itu. Kemudian kita peroleh 2X plus 7. Kita tambahkan seperti biasa ya, bukan dikali ya. Jadi X plus X, 2X, 2 plus 5 plus 7. Kemudian yang ini adalah X min X, habis ya, 2 min 5 min 3. Maka ini tidak digunakan. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 1. Jadi kita tulis 2X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan min 7 per 2. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya hanya min 7 per 2. Karena yang di samping ini adalah tidak mengandung X. Jadi hanya ini 2X plus 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 per 2. Kalian juga bisa mengerjakan dengan cara yang tadi yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama tadi kan X plus 2 sama dengan X plus 5. Yang positif. Kemungkinan yang negatif X plus 2 ini boleh X plus 5. Jika kita menggunakan cara yang satunya yang sebelumnya ini akan dihasilkan himpunan penyelesaian yang sama tapi dengan cara yang berbeda seperti itu. Kalian boleh pilih menggunakan sifat atau menggunakan kemungkinan positif dan kemungkinan negatif seperti yang awal tadi.